Soal nomor 1. Di bawah ini adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, kecuali titik. A. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. C. Kerukunan antar beragama. D. Rela membantu sesama dengan ikhlas. Nah, adik-adik, untuk soal nomor 1 yang ditanyakan adalah sila pertama. Tapi di sini terdapat kecuali. Untuk sila pertama, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang berhubungan dengan Tuhan. Tetapi di sini ada kecuali, berarti yang bukan. Kita lihat untuk pilihannya. Pilihan A, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti pilihan A mencerminkan sila pertama. Berarti bukan jawabannya. Pilihan B, toleransi dan penghormatan kepada agama lain. Ini juga mencerminkan sikap dari sila pertama. Pilihan C, kerukunan antar umat beragama. Antar umat beragama ini juga mencerminkan sikap sila pertama. Nah, untuk pilihan A bukan jawaban, pilihan B juga bukan, C juga bukan, berarti nomor 1 jawabannya adalah yang D, yaitu rela membantu sesama dengan ikhlas. Ini merupakan sikap dari sila kedua. Lanjut lagi kita ke soal nomor 2. Gambar di samping merupakan salah satu perwujudan nilai Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4. Adik-adik, kita melihat gambar di sini, yaitu sedang menjenguk teman yang sakit. Menjenguk dengan teman yang sakit itu berarti kita berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Jadi, jawabannya ada di pilihan B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Merawat dan melestarikan tumbuhan merupakan pengamalan sila pertama. Alasan merawat dan melestarikan tumbuhan adalah titik. A. Kewajiban semua warga negara. B. Perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. C. Bentuk gotong royong di lingkungan masyarakat. D. Kepentingan bersama yang perlu kita laksanakan. Nah, adik-adik, untuk soal nomor 3, dilihat yang ditanyakan adalah pengamalan sila pertama. Sila pertama berarti berhubungan dengan Tuhan. Kita lihat untuk pilihan jawabannya, yang berhubungan dengan Tuhan hanya ada di pilihan B, yaitu perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. Berarti jawaban soal nomor 3 ada di pilihan B. Next, soal nomor 4. Ayah ingin berwisata ke kebun binatang, sedangkan ibu ingin berwisata ke pantai. Karena terdapat perbedaan, sebaiknya berwisata titik. A. Sesuai keinginan ayah karena sebagai kepala keluarga. B. Sesuai keinginan ibu karena sebagai ibu rumah tangga. C. Dimusyawarahkan dengan anggota keluarga yang lain. D. Menunggu keputusan dari kakak sebagai anak pertama.
Nah, adik-adik, di sini terdapat perbedaan. Untuk menyelesaikan perbedaan yang sesuai dengan Pancasila, kita harus bermusyawarah, yaitu menunjukkan sikap sila keempat. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 4, kita lihat yang sesuai dengan sila keempat. Ada di pilihan C, dimusyawarahkan dengan anggota keluarga yang lain. Next, soal nomor 5. Di bawah ini adalah sikap yang baik dalam menerima kritik, yaitu titik-titik-titik. Nah, pertanyaannya soal nomor 5, sikap yang baik. Dilihat untuk pilihan jawabannya, dari A, B, C, dan D, sikap yang baik ada di pilihan A, yaitu sabar ketika menerima kritik dari seseorang. Soal nomor 6, perdagangan ilegal satwa merupakan salah satu masalah yang harus diatasi oleh Indonesia untuk kepentingan dunia. Hal tersebut menunjukkan Indonesia mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu titik-titik-titik. A. Ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia. B. Pengembangan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. C. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan bertanah air Indonesia. Adik-adik, sebelum menjawab pertanyaan, harus pahami dulu soalnya. Di sini terdapat kata bangsa Indonesia untuk kepentingan dunia, ya, Kak Evan garis bawahi, kepentingan dunia. Terus pertanyaannya yang menunjukkan sila ketiga. Berarti di sini untuk pilihan A, B, C, dan D, adik-adik cari yang keikutsertaan dalam seluruh dunia. Jawabannya hanya ada di pilihan A, yaitu ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia. Mudah bukan? Soal nomor 7. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Kita juga berkewajiban melestarikan tumbuhan dan hewan, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban menjadi seimbang sesuai dengan sila ke titik-titik Pancasila. A. Kedua. B. Ketiga. C. Keempat. D. Kelima. Adik-adik, untuk pelaksanaan hak dan kewajiban ini merupakan cerminan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 8. Pertanyaan berikut yang merupakan salah satu contoh sikap memanfaatkan binatang dengan bijaksana adalah titik-titik-titik. A. Berburu rusa untuk diambil tanduknya. B. Memelihara hewan untuk diternakan. C. Menangkap hiu untuk diambil dagingnya sebagai obat. D. Berburu burung merak untuk diambil bulunya. Oke adik-adik, carilah jawaban yang menunjukkan pemanfaatan binatang dengan bijaksana. Artinya kita juga mengasihi hewan tersebut dengan hati kita. Untuk pilihan A, B, C, dan D, sikap yang menunjukkan kita mencintai binatang dengan bijaksana ada di pilihan B, memelihara hewan untuk diternakan. Lanjut lagi, soal nomor 9. Sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dengan lambang di samping adalah A.
tidak menghabiskan dan membuang makanan. B. Menggunakan sabuk dari kulit ular. C. Melakukan usaha peternakan tetapi tetap menjaga kebersihan lingkungan. D. Membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan sehingga mengganggu lingkungan. Adik-adik bisa dilihat di sini ada gambar padi dan kapas. Nah, padi dan kapas merupakan lambang sila kelima. Berarti kita cari dari pilihan A, B, C, D yang menunjukkan sikap sila kelima. Untuk pilihan A, tidak menghabiskan dan membuang makanan. Ini jelas salah karena bertentangan dengan sila kelima. Terus juga yang B, menggunakan sabuk dari kulit ular. Ini juga bertentangan dengan sila kelima karena ini merupakan salah satu tindakan menyakiti hewan. Jadi bukan ya. Terus untuk pilihan C, melakukan usaha peternakan tetapi tetap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini mencerminkan perilaku antara hak dan kewajiban yang seimbang. Jadi ini mencerminkan sila kelima. So, pilihan jawaban yang benar ada di C. Soal nomor 10. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat A. Kekeluargaan, B. Kebersamaan, C. Bersama-sama, D. Sendirian. Adik-adik harus diingat untuk musyawarah mencapai mufakat itu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Kita masuk di soal nomor 11. Untuk nomor 11 sampai 20 itu adalah materi bahasa Indonesia tema 1. Jika tadi untuk nomor 1 sampai 10 itu merupakan materi PPKN. Oke, adik-adik langsung saja. Ini dia pertanyaannya untuk soal nomor 11. Informasi utama yang terdapat dalam sebuah paragraf disebut titik-titik-titik. A. Inti paragraf. B. Ide pokok. C. Pikiran penjelas. D. Kalimat pokok. Adik-adik, harap ini diingat ya. Informasi utama yang terdapat dalam sebuah paragraf disebut ide pokok. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Lanjut untuk soal nomor 12. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang memiliki fungsi memaparkan suatu peristiwa atau titik-titik. A. Hal ilmiah. B. Imajinasi. C. Fiktif. D. Hayalan. Jadi adik-adik, untuk teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang memaparkan suatu peristiwa atau fenomena yang bersifat ilmiah atau nyata. Jika di sini imajinasi itu merupakan hayalan, fiktif ini juga merupakan hayalan atau tidak nyata. Yang pilihan D juga hayalan atau tidak nyata. Jadi untuk jawabannya ada di opsi A, yaitu hal ilmiah. Nomor 13, teks yang memuat informasi berupa fakta yang diperoleh dengan metode-metode tertentu untuk memperoleh data pendukung disebut teks titik-titik-titik. A. Teks deskripsi. B. Teks eksposisi. C. Teks narasi. D.
teks investigasi. Adik-adik, di sini ada fakta. Fakta itu adalah sesuai dengan kenyataan. Untuk pilihan yang A, teks deskripsi, ini merupakan teks penggambaran. Lalu untuk yang B, teks eksposisi, itu adalah teks berupa argumen atau pendapat. Yang teks narasi, ini merupakan teks cerita. Nah, jadi jawaban nomor 13 ada di pilihan D, yaitu teks investigasi. Lanjut lagi, kita berada di soal 14. Berikut cara membuat kesimpulan yang baik, kecuali titik-titik-titik. A. Berdasarkan kata kunci dari kalimat penjelas. B. Sama dengan kalimat utamanya. C. Menggunakan kosakata baku. D. Berdasarkan ide pokok. Adik-adik, kesimpulan adalah ringkasan dari sebuah cerita. Nah, untuk membuat kesimpulan yang baik, adik-adik harus membaca seluruh cerita tersebut. Dan di pilihan A, ini sudah benar berdasarkan kata kunci dari kalimat penjelas. Sudah benar. Terus di pilihan B, sama dengan kalimat utamanya. Nah, ini merupakan cara membuat kesimpulan yang tidak baik. Berarti jawabannya ada di pilihan B. Soal berikutnya, nomor 15. Langkah-langkah berikut yang bukan merupakan langkah dalam menulis teks laporan investigasi adalah A. Menentukan topik atau masalah yang akan ditulis. B. Mengumpulkan informasi. C. Memodifikasi jawaban dari narasumber. D. Mengolah informasi dari hasil investigasi. Di sini yang ditanyakan bukan merupakan menulis teks laporan investigasi. Di sini jawaban yang bukan adalah pilihan C. Memodifikasi jawaban dari narasumber. Karena ketika kita akan membuat teks laporan investigasi, kita tidak boleh memodifikasi atau menyesuaikan jawaban narasumber dengan keinginan kita. Lanjut, soal 16. Perhatikan cara-cara pemerolehan data berikut. 1. Pengamatan. 2. Wawancara. 3. Studi pustaka. 4. Percobaan. Cara-cara di atas merupakan cara untuk memperoleh data pada penulisan teks titik-titik-titik. A. Teks deskripsi. B. Teks eksposisi. C. Teks narasi. D. Teks investigasi. Adik-adik, seperti yang tadi Kak Evan sudah jelaskan, untuk teks deskripsi merupakan teks penggambaran. Jadi di sini tidak perlu untuk wawancara. Terus juga teks eksposisi yang ada di pilihan B, ini merupakan teks yang berisi argumen atau pendapat dari seseorang. Jadi di sini juga tidak memerlukan percobaan. Terus juga ada teks narasi, yaitu teks cerita. Ini juga tidak memerlukan pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Jadi untuk pilihan jawaban nomor 16, D, yaitu teks investigasi. Lanjut lagi, kita di soal nomor 17. Dalam setiap paragraf terkandung kalimat inti yang menjadi pokok paragraf tersebut. Kalimat ini disebut titik-titik-titik. A. Kalimat utama. B. Kalimat penjelas. C. Paragraf. D. Teks. Adik-adik, perlu diingat untuk kalimat inti yang menjadi pokok paragraf itu disebut kalimat utama. Jadi jawabannya ada di pilihan A.
Lanjut lagi untuk soal nomor 18. Di sini Kak Evan sudah menyediakan sebuah paragraf untuk adik-adik. Mari kita baca bersama. Kita harus bisa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO. Karena pandemi COVID-19, setiap hari puluhan bahkan ratusan orang meninggal dunia. Jika kita mengabaikan protokol kesehatan, maka kita pun akan terkena dampaknya. Jangan sampai kita menjadi korban. Pertanyaannya, informasi penting yang bisa kita dapat dari paragraf tersebut adalah titik-titik-titik. A. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. B. Kita juga bisa terkena dampak pandemi COVID-19. C. Setiap hari puluhan bahkan ratusan orang meninggal karena COVID-19. D. Lingkungan kita terkena COVID-19. Yang ditanyakan adalah informasi penting yang terdapat di paragraf ini. Untuk mengerjakan soal seperti ini, adik-adik harus memahami terlebih dahulu isi dari paragraf tersebut. Nah, informasi penting yang terdapat di paragraf ini adalah di pilihan C. Setiap hari, puluhan bahkan ratusan orang meninggal karena COVID-19. Nomor 19. Sudah lama, penduduk Indonesia mempunyai keberagaman sumber pangan selain beras. Misalkan, sagu, makanan pokok penduduk Maluku dan sekitarnya, jagung, makanan pokok orang Madura, dan singkong, talas, serta berbagai bahan pangan lainnya jadi makanan pokok untuk sekelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga termasuk dalam sumber pangan penduduk Indonesia. Nah, pertanyaannya, ide pokok paragraf di atas adalah titik-titik-titik. A. Penduduk Indonesia mempunyai keberagaman sumber pangan. B. Beras adalah sumber pangan utama bagi penduduk Indonesia. C. Makanan pokok penduduk Indonesia berbeda-beda bergantung pekerjaannya. D. Hanya beraslah yang disukai penduduk Indonesia. Adik-adik, ide pokok yang ditanyakan. Ide pokok merupakan pembahasan utama yang ada di sebuah paragraf. Nah, pada paragraf ini, pembahasannya adalah keberagaman sumber pangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, jawaban soal nomor 19 ada di pilihan A. Penduduk Indonesia mempunyai keberagaman sumber pangan. Soal nomor 20. Nah, ini sama persis paragrafnya seperti nomor 19. Untuk pertanyaannya adalah kalimat utama dari paragraf di atas. Adik-adik, untuk kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau campuran. Nah, untuk kalimat utama pada paragraf di atas, ini terletak di awal paragraf. Atau ini merupakan paragraf deduktif. Jadi, nomor 20, jawabannya ada di pilihan A. Sudah lama penduduk Indonesia mempunyai keberagaman sumber pangan selain beras.